Saya ingin bicara tentang ini, saudara. Saya lagi belajar tentang sesuatu dan saya harap bisa ditampilkan. Saya lagi belajar tentang keunikan Yesus. Keunikan Yesus ya. Jadi saya lagi belajar ini dan saya lagi senang dengan sosok pribadi yang namanya Yesus ini. Ya kita semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, amin. Kita semua percaya itu, tapi yang saya mau sharingkan ini adalah Yesus yang sebagai manusia. Kita udah diajari kan ada firman yang dalam hadirat Bapa, dalam lengkungan Bapa, dalam kolpos Bapa kalau Pak Pastor bilang. Tapi ada juga firman yang dinyatakan, dilahirkan oleh Bapa menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Firman itu berinkarnasi, bahasa Yunani-nya. Berinkarnasi. Ini tuh masuk karena itu daging, saya ingatkan lagi ya. Jadi masuk ke dalam daging. Nah, hadirnya inkarnasi dari firman itu namanya Yesus. Jadi ada keunikan-keunikan Yesus. Kenapa Yesus itu berbeda dengan manusia lain? Kenapa sosok yang bernama Yesus itu berbeda sama sekali dengan manusia lain? Nah, kita akan belajar ini. Setidaknya ada 4, sebenarnya ada banyak, tapi setidaknya ada 4 yang saya pelajari. Yesus ini berbeda dari manusia lain. Yang pertama, langsung kita langsung aja ya. Sebenarnya coba kelihatan enggak, saudara? Ya dikit-dikit yang belakang kelihatan ya. Yang pertama adalah namanya Yesus itu sebenarnya nama yang umum pada zaman itu. Walaupun ya enggak langsung Yesus itu berarti namanya itu Yesus gitu, enggak gitu. Pernah baca cerita ini enggak, saudara? Ketika Yesus diadili oleh Pilatus, kan ada 2 orang kan. Yesus sendiri yang di sini dan yang sini namanya siapa? Yang akhirnya dilepaskan, dibebaskan itu Barabas. Di Matius pasal 27 itu disebutkan Barabas itu juga namanya Yesus Barabas. Barabas, ini Yesus Barabas. Ya ada penerjemahan lain-lain ya. Barabas itu artinya kan bar itu bin. Kayak bahasa Arabnya bin gitu loh. Tapi bahasa Israel. Bahasa Yahudi itu bar. Jadi kalau bahasa Arab itu bin itu kayak misalnya siapa ya? Rudi bin Abdullah gitu misalnya. Bin itu kan berarti anaknya Abdullah ini kan. Rudi itu anaknya Abdullah. Misalnya seperti itu. Jadi dulu namanya bar. Bin itu kayak bar gitu. Jadi dan Abbas itu artinya ayah. Aba, kalau kita orang Israel kan namanya Aba gitu. Jadi Barabas itu sebenarnya anaknya ayah sebenarnya. Jadi Barabas itu anaknya ayah sebenarnya. Jadi Yesus anaknya ayah gitu loh. Yesus Barabas itu artinya seperti itu. Zaman itu nama Yesus itu banyak dan umum. Seperti kalau sekarang nama siapa yang nama umum ya di Indonesia ya. Agus mungkin, Agus itu umum sekali. Hampir semua orang itu banyak nama Agus gitu ya. Agus atau siapalah, Rudi tadi misalnya. Itu banyak sekali orang yang namanya Rudi, namanya Agus, namanya Agung. Banyak ya kan namanya Agung, di sini aja ada berapa Agung. Jadi Yesus itu nama yang umum di zaman itu. Walaupun ya enggak literasi langsung Yesus gitu, enggak. Ada yang Yosua, itu juga artinya sama loh saudara. Yosua itu juga artinya sama dengan Yesus, Tuhan penyelamat gitu loh. Terus sama kayak Yosua, Yesus, Yusuf juga sama, artinya Tuhan yang menyelamatkan, sama aja. Bahkan nama Elia itu sebenarnya sama, artinya juga Tuhan penyelamat gitu loh. Jadi banyak nama yang mengandung unsur yang sama dengan Yesus. Jadi itu nama yang umum waktu itu. Dan ini juga, Kristus itu bukan gelar yang, Kristus itu bukan nama. Jadi kalau kita bicara Yesus Kristus, itu bukan namanya Yesus Kristus, sama kayak saya Yuke Filemon gitu ya misalnya. Itu bukan nama. Kalau Yuke Filemon itu nama saya. Tapi kalau Kristus itu bukan nama. Yesus Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Kristus itu artinya gelar yang disematkan pada Yesus, yang artinya adalah dia yang diurapi, Kristos, atau yang biasa kita sebut Mesias. Gitu loh. Dan yang ketiga adalah Yesus itu pusat kekristenan. Ya kan? Buat ya enggak ada Kristen dong kalau enggak ada Yesus, ya percuma aja gitu. Makanya Kristen itu ada karena disebut sebagai pengikut Kristus.
Kristen kan artinya pengikut Kristus, ya kan? Jadi Kristus adalah pusatnya kekristenan, pusat kekristenan itu sendiri. Dan kenapa Yesus ini unik? Ini yang saya mau sampaikan. Yesus itu nggak pernah menulis buku, saudara. Bahkan Alkitab aja enggak ada yang tulisannya Yesus kan. Alkitab yang kita kenal sekarang itu loh, ada 33 kitab di Perjanjian Lama dan 27 kitab 39 kitab di Perjanjian Lama dan 27 kitab di Perjanjian Baru. Itu enggak ada yang tulisannya Yesus. Yang Yesus sendiri nulis gitu enggak pernah. Yesus enggak pernah nulis buku, tapi jutaan buku ditulis untuk Yesus. Betapa uniknya Tuhan Yesus itu. Apa yang membuat Yesus menjadi sangat unik? Karena Yesus itu sangat unik. Buku Yesus tidak pernah nulis, tapi jutaan buku ditulis untuk Yesus. Yesus juga nggak pernah nulis lagu. Ciptakan lagu Yesus pernah? Nggak pernah. Tapi jutaan lagu diciptakan untuk Yesus. Kita aja tadi udah muji minimal 5 lagu tadi udah kita nyanyikan untuk Yesus, ya kan? Jadi jutaan lagu di seluruh dunia ini ditulis untuk Yesus. Di seluruh dunia, di segala masa ditulis untuk Yesus. Dan Yesus juga bukan seorang panglima perang atau tentara. Yesus bukan tentara. Tapi berapa banyak yang menyerahkan dirinya untuk jadi laskar Kristus. Berapa banyak orang yang menyerahkan dirinya untuk jadi tentaranya Kristus. Yesus bukan seorang tentara. Bukan panglima perang juga. Dan Yesus hanya hidup 33,5 tahun, tapi hidupnya mengguncang dunia. Hidupnya Yesus cuman cepet loh, hitungannya kan cepet kan, 33,5 tahun. Yesus mulai pelayanannya umur 30 dan selama masa pelayanannya ini cuman 3,5 tahun. Cepet sebenarnya saudara. Jadi 33,5 tahun itu tapi dia mengguncang dunia. Sampai sekarang pun kerasa Tuhan, Yesus ini siapa itu kerasa gitu. Sampai kita juga percaya bahwa Yesus hidupnya cuma 33,5 tahun. Saya aja sekarang udah mau 40, saudara, ya kerasa juga. Mau 40 sekarang gitu. Berarti kan lebih muda dari saya sebenarnya. Ketika dia mati dan bangkit dan akhirnya naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu kan sebenarnya masih muda sekali. Menurut hitungan manusia loh ya, 33,5 tahun. Pelayanannya pun cuma 3,5 tahun. Jadi betapa luar biasa Yesus. Cuma 3,5 tahun tapi ajarannya mengguncang dunia. Sampai detik ini orang-orang masih hormat dan bahkan percaya, kita percaya sama Yesus. Ya kan? Dan satu lagi, bahkan nama Yesus, bukan nama Yesus, maksud saya sosok Yesus ini dijadikan tonggak sejarah untuk waktu di dunia. Sekarang tahun berapa saudara? 2024. Tahun berarti kan ada tahun 0 kan, 2024, 2023, 2022, kalau diurut ke belakang terus sampai ada tahun 0. Nah ini tahun 0 ini tahun apa gitu. Pasti ada perdebatan sih antara kelahiran Yesus atau kematian Yesus tahun 0 itu. Tapi saya lebih mengarah ke kematian Yesus itu dianggap sebagai kematian Yesus. Jadi ketika Yesus mati, disalib dan bangkit, itu adalah tahun 0 sebenarnya. Hitung tahun 0, masih ada perdebatan tentang itu, tapi saya lebih suka percaya yang ini. Ketika Yesus mati itu dianggap tahun 0. Setelah itu baru dimulai tahun 1, tahun 2. Itu artinya kalau kita kan tahunnya 1 setelah Masehi kan. Biasanya kalau kita nulis di mana ya, kita tulis lah biasanya 2024 Masehi kan. Ya kan? Itu kan dihitung setelah Yesus. Masehi itu Mesias artinya. Jadi dihitung setelah Yesus. Nah sebelum itu kan kita percayanya, kita taunya adalah sebelum Masehi kan, biasanya ditulis gitu kan. Jadi misalnya Daud itu lahir di tahun 1000 sebelum min 1000. Dari 0 tadi kan min 1000. Ya kan? Jadi Yesus itu sebagai tonggak, bahkan seluruh waktu di dunia ini Yesus sebagai tonggaknya. Kematian Yesus dianggap sebagai tonggak. Yesus waktu yang ke-0, jadi tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu setelah Yesus. Kalau bahasa Inggris jelas. Sebelum Yesus itu sebutannya BC, before Christ. Bahasa Inggris tadi misalnya 1000 tahun, BC itu artinya before Christ, sebelum Kristus.
before Christ itu artinya sebelum Kristus. Kalau sesudah Kristus dikasih nama AD. Jadi kalau sekarang 2024 AD. AD itu artinya ada yang ngomong after death, tapi ya enggak cocok juga. After death itu setelah kematian, tapi enggak terlalu cocok juga. Itu diambil dari bahasa Latin, artinya Anno Domini. Anno Domino. Anno Domino. Domini. Ya kan? Domini, Anno Domini artinya tahun Tuhan kita, tahun Tuhan. Jadi setelah Tuhan Yesus itu dianggap sebagai tonggak sejarah. Saking powerfulnya, saking berkuasanya, saking dia mengguncang dunia. Dianggap tahun tonggak sejarah, tahun 0. Ya kan? Jadi betapa Yesus itu unik karena dia walaupun hidupnya sangat singkat, tapi dia mengguncang dunia. Nah, yang pertama adalah keunikan Yesus di sini sudah ditampilkan. Yang pertama adalah semua jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Tidak ada satu manusia pun yang jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Walaupun sudah dinubuatkan, mungkin ada ya antara satu dua nubuat dulu, kayak seperti Yohanes Pembaptis itu sudah dinubuatkan dulu. Dia lahir untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, ya kan? Yohanes Pembaptis dinubuatkan, sudah dinubuatkan. Tapi itu pun cuma 1-2 nubuat. Yesus ada sekitar 400 nubuatan. Ada sekitar 400 nubuatan yang dinubuatkan di zaman Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ini kalau Anda tahu itu dihitung ya, itu sekitar kalau zamannya Abraham itu kisaran 2000 tahun sebelum Yesus sampai 400 tahun sebelum Yesus. Maleakhi itu terakhir 400 tahun. Tahun ke-400 sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi perjanjian lama itu sekitar ada 1600 tahun. Dan itu semua mudah menubuatkan nanti akan datang Yesus, nanti akan datang Mesias, nanti akan datang Yesus gitu. Jadi ada nubuatan itu artinya kalau KBBI, nubuatan KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nubuat itu artinya wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Jadi diturunkan kepada Nabi, disampaikan untuk nanti loh ada namanya Mesias. Mesias itu namanya Yesus. Jadi Yesus itu menggenapi semua nubuat. Semua jalan hidupnya itu sudah dinubuatkan. Bahkan dari cara lahirnya dinubuatkan. Semua perkataan Yesus itu dinubuatkan semua. Yang ketiga mati dan bangkitnya itu sudah dinubuatkan semua. Jadi semuanya udah dinubuatkan. Saking banyaknya nubuat itu hampir 400-an. 400-an nubuat yang sudah diberikan oleh nabi-nabi zaman dulu dalam rentang waktu 1000 sampai 1600 tahun. Bahkan sebenarnya kejadian di kita pernah dengar pastor menjelaskan kan, bahkan ketika iblis dikutuk pun itu sebenarnya nubuatan untuk Yesus gitu. Jadi akhirnya Yesus itu lahir itu karena nubuatan. Banyak nubuat yang digenapi. Ada sekitar 400 tahun. Bahkan Yesus pun mengkonfirmasi hal itu. Mari buka bersama saya Lukas 24 ayat 44. Ya, saya tulis. Aduh, kelihatan enggak saudara? Lukas 24 ayat 44. Paulus mercing-mercing ini. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Bahwa harus digenapi, yang saya tulis kuning itu ya saudara. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Jadi Yesus mengkonfirmasi hal itu. Aku ini sudah ditulis dulu. Aku ada di dunia ini sudah ditulis dari zaman dahulu. Tertulis semuanya dari zamannya Musa, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kitab Taurat Musa kita tahu ada 5 kitab kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Taurat Musa itu. Kitab Mazmur jelas, kitab Mazmur. Kitab nabi-nabi itu banyak ya, kayak Yesaya, Yeremia, Nahum, Obadja. Anda bisa hafal 11 nabi kecil dan beberapa nabi besar, Yeremia dan lain sebagainya, Yeskiel. Itu kitab nabi-nabi.
Jadi semua yang ada di kitab perjanjian lama itu semuanya nulis tentang aku, kata Yesus seperti itu. Semuanya nulis tentang aku dan ini harus digenapi. Makanya Yesus menggenapi itu. Coba lanjut. Ini saya buatkan tabel tapi kecil sekali, pasti Anda gak lihatan saudara. Kecil sekali karena banyak ya, ini saya ambilkan sedikit cara kelahirannya itu dimuatkan. Anda bisa lihat di Matius 1 ayat 23. Nubuatannya itu di Yesaya 7. Cara kelahirannya dinubuatkan, tempat kelahirannya dinubuatkan, peristiwa di sekitarnya itu dinubuatkan. Maksudnya kayak ada orang Majus datang, itu juga dinubuatkan. Yesus itu dinubuatkan semua. Orang yang mendahulunya, saya tadi sempat singgung, Yohanes Pembaptis itu juga dinubuatkan, sudah dinubuatkan bahwa nanti ada orang yang mendahului kamu. Pelayanannya dinubuatkan. Pengajarannya, lah ini apalagi pengajarannya, setiap omongan Yesus itu ngomongan nubuatan saudara. Contoh salah satu ya, Yesus pernah bilang gini, aku haus. Pernah dengar itu enggak saudara? Yesus cuma ngomong aku haus. Itu omongan aku haus, ini loh sudah dinubuatkan saudara. Cuman ngomong aku haus tok sudah dinubuatkan dulu. Padahal cuman ngomong aku haus. Kalau kita kan aku haus ya wis. Ya karena udah sering kita ngomong gitu loh. Yesus itu ngomong aku haus itu sudah dinubuatkan. Itu ada nanti ayatnya gitu. Itu salah satu 7 ucapan Yesus di kayu salib. Tahu kan saudara, ada 7 ucapan Yesus di kayu salib. Ada yang ingat? Salah satunya aku haus, yang kedua Eli Eli lama sabachthani, misalnya seperti itu. Terus ada lagi yang ya itu Eli Eli itu lama sabachthani. Eloi Eloi lama sabachthani, kenapa engkau tinggal Allahku Allahku. Itu sudah dibuatkan semua. 7 ucapan Yesus di kayu salib itu sudah diucapkan semua. Yang ada lagi yang Bapa aku serahkan nyawamu, itu yang terakhir, sudah selesai. Ada yang ini Tuhan Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Itu kan sering kita cuplikkan ayat itu, ya kan? Kalau kita lagi gedem-gedem sama seorang, atau kita lagi mangkel sama seorang, kita sering pakai ayat itu. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sering sekali kita pakai itu. Jadi Yesus itu sudah dinubuatkan, semuanya sudah dinubuatkan. Bukan hanya Yesus yang kerja secara aktif, tapi juga yang secara pasif. Maksud saya kelahirannya itu sudah dinubuatkan. Saya ulangi lagi ya, cara kelahirannya, tempat kelahirannya, peristiwa di sekitar kelahirannya, orang yang mendahuluinya, pelayanannya, pengajarannya, kehadirannya juga dinubuatkan. Penolakan yang dialaminya. Ketika Yudas mengkhianati Yesus itu juga sudah dinubuatkan. Kematiannya juga sudah dinubuatkan. Yesus sudah pernah ngomong kematiannya. Dia pernah ngomong, aku akan seperti yang sudah ditulis. Aku akan mati, dibunuh oleh tua-tua. Setelah itu aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan semuanya. Kebangkitannya dinubuatkan, kenaikannya dinubuatkan. Bahkan nanti sampai kedudukannya di sebelah kanan Allah Bapa juga sudah dinubuatkan. Nanti Anda bisa baca ayat-ayatnya. Saya tidak mungkin membaca satu-satu saudara. Tapi saya ingin menggarisbawahi ini aja. Coba ini aja, Lukas 22 ayat 37. Saya belum nulis sih kayaknya. Coba dicarikan di Alkitab. Lukas 22 ayat 37. Ini tentang ketika Yesus disalib. Ketika Yesus disalib, kan ada 2 orang di sekitarnya kan saudara. Maksudnya di samping-sampingnya Yesus, entah sebelah kanan, sebelah kiri atau sebelah kanan, dua-duanya kita nggak tahu. Yang jelas ada di sampingnya Yesus di tengah. Lukas bisa kelihatan enggak? Lukas 22 ayat 37. Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ya. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ya. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ya. Bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Yesus berkata gitu.
Itu bukan kontrolnya Yesus. Kalau tadi yang ketika Yesus ngomong aku haus, itu kontrolnya Yesus. Yesus kan yang ngomong. Mungkin Yesus itu menggenapi nubuatan itu karena ya Yesus sudah tahu, oh nanti aku tak ngomong ini gitu. Tapi ini kan bukan kontrolnya Yesus. Yesus ketika disalib ya nggak tahu. Siapa di samping-sampingnya ya nggak tahu. Bahkan ada seorang teolog yang berkata seharusnya yang disalib sampingnya Yesus itu bukan penjahat. Harusnya loh ya. Yang disalib kanan kirinya Yesus itu harusnya dua rasul dari murid-muridnya Yesus. Dua murid Yesus. Yang pertama jelas Petrus. Petrus kan pernah ngomong. Ya kan Petrus pernah ngomong. Kalau engkau mati aku ikut Tuhan. Gitu. Kalau Petrus kendel-kendelan gitu. Dia dengan berani, gagah berani ya. Ketika Yesus ditangkap dia malah lari. Dia malah pengecut, dia lari. Harusnya ini bukan orang-orang pemberontak. Tapi karena nas kitab suci berkata ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi Yesus disalib itu juga dua orang. Di sampingnya adalah seorang pemberontak. Kita tahu ceritanya. Ya kan? Kita tahu ceritanya bahwa Yesus disalib. Satunya menghina, satunya mbok yo ojo gitu, jangan menghina, ini orang gak bersalah gitu loh. Ini orang baik. Akhirnya ngomong Yesus, kalau engkau mati, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus berkata, hari ini juga aku akan bersama-sama engkau pergi ke Firdaus. Hari ini juga engkau dan aku akan bersama-sama ke Firdaus. Itu sambil disalib saudara, Yesus ngomong gitu. Betapa dahsyatnya Yesus. Dia akan terhitung sebagai pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Itu yang mati itu salah satu bukti bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan semua. Sekali lagi, Yohanes 19 ayat 24. Panjang. Yohanes 19:24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah, ya kan, ini tentang ketika Yesus disalib, jubahnya kan dilepas, pakaiannya kan dilepas. Akhirnya pakaian itu disobek jadi 4 bagian, disobek jadi 4. Setelah itu, setelah pakaiannya disobek, jubahnya atau jaketnya Yesus ini mau disobek juga. Tapi enggak usah disobek, kita buang undi saja. Diundi, jadi beberapa orang itu undi, siapa yang dapat gitu. Lah itu kan orang-orang ini kan enggak ngerti firman, bagaimana bisa menggenapi firman. Tapi orang-orang ini melakukan persis sesuai, dikatakan demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi pakaian dirobek itu pun sudah dinubuatkan. Betapa Yesus itu menggenapi seluruh firman Allah gitu loh. Ya karena Yesus sendiri Allah, tapi semua yang terjadi dalam hidupnya Yesus itu semuanya dikontrol oleh kontrol kendalinya Allah Bapa. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup Yesus itu semuanya terjadi sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Gitu. Jadi semua jalan hidup Yesus itu sudah dinubuatkan. Itulah uniknya Yesus. Yang kedua, kita balik yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana uniknya Yesus. Kenapa Yesus itu unik? Karena cara kelahirannya, lahirnya dia itu juga sangat ajaib. Beda dengan manusia yang lain, Yesus itu lahir dari seorang perawan. Ya kita udah tahu itu kabar, itu kan berita Natal. Yesus lahir dari seorang perawan. Tidak ada manusia lain yang lahir dari seorang tanpa hubungan seks, tanpa hubungan laki-laki dan perempuan. Tidak ada, cuman Yesus. Sebenarnya ada, tapi mitos. Mitos-mitos di seluruh
Ya Anda tahulah mitos-mitos Yunani atau mitos apa itu ada yang ngomong bahwa Yesus, bukan Yesus. Ada seorang selain Yesus yang itu lahir dari seorang perawan. Contohnya kayak Hercules. Hercules itu kan mitosnya Zeus mendekati seorang dewa perempuan. Zeus itu kan dewa yang gede sekali, yang powerful sekali, yang berkuasa sekali di mitos Yunani, mendekati Alkmene namanya. Alkmene seorang dewa perempuan, dewi perempuan berarti kan, kalau perempuan kan dewi. Dewi perempuan itu mendekati doang, tanpa berhubungan apa-apa, mendekati terus tiba-tiba yang dewi ini mengandung. Gitu. Tapi itu kan mitos. Kalau Yesus ini bukan mitos, Yesus ini sejarah, bersejarah. Ditulis dan bahkan ada beberapa teolog yang ngomong bahkan sulit mencari sejarah yang menunjukkan bahwa Yesus itu tidak pernah ada. Sulit mencari itu karena memang ada tulisan-tulisan yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ada gitu loh. Jadi Yesus itu sangat, kenapa saya bilang unik? Karena kelahirannya ajaib. Belajar mitos ya saudara ya. Mitosnya itu kan Hercules tadi. Hercules itu dari seorang dewa bernama Zeus yang menghampiri itu cuma deket doang sama Alkmene, Dewi Alkmene tadi, dan akhirnya lahir Hercules. Atau Buddha itu juga katanya lahir dari seorang perawan yang bernama Maya. Atau Hindu itu juga ada namanya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ini yang berinkarnasi sebagai Krishna. Kalau Anda suka Mahabharata pasti ngerti lah itu ya. Berinkarnasi sebagai Krishna dari perawan yang bernama Devaki. Jadi ada mitos-mitos yang seperti itu. Juga Kaisar Romawi, Kaisar Agustus yang paling terkenal, Alexander the Great. Itu juga katanya diperanakkan oleh perawan. Ya mitos saudara, yang nggak tahu. Tapi kita percaya bahwa Yesus itu adalah seorang yang dilahirkan dari perawan. Bahkan sebenarnya itu masuk akal saudara. Kenapa masuk akal? Karena ini, menurut sejarah ya, Allah Bapa itu pernah menciptakan 4 kali penciptaan kalau saudara tahu. Saya bukan berbeda dengan Alkitab enggak, cuman 4 kali menciptakan manusia. Yang pertama adalah Allah Bapa pernah menciptakan seseorang tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Siapa itu saudara? Tuhan menciptakan seorang manusia tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Adam kan diciptakan tanpa laki-laki, tanpa perempuan, dibuat dari tanah, debu tanah, dihembusi oleh rohnya. Adam tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Yang kedua, dia pakai laki-laki tapi tanpa perempuan. Siapa? Hawa diciptakan dengan laki-laki, pakai laki-laki tanpa perempuan. Ya kan? Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pakai laki-laki tanpa perempuan. Tanpa perempuan. Yang ketiga adalah dia menciptakan dengan laki-laki juga dengan perempuan. Siapa? Ya kita semua. Ya kan, kita diciptakan lewat laki-laki dan perempuan, ya kan? Dan yang keempat, dia menciptakan tanpa laki-laki pakai perempuan. Tanpa laki-laki dan perempuan. Siapa itu? Yesus. Jadi pas lengkap. Ya enggak? Lengkap jadi. Jadi yang pertama dia tanpa laki-laki, tanpa perempuan ciptakan Adam. Dia akhirnya pakai laki-laki tanpa perempuan, Hawa. Dia pakai laki-laki, pakai perempuan juga, ya kita semua anak-anaknya Tuhan ini sekarang, manusia, semuanya dari ayah dan ibu. Ada satu juga yang unik ini adalah dia tanpa laki-laki, tapi dia pakai perempuan. Namanya Yesus. Lahir dari seorang perawan Maria. Ayatnya banyak kalau itu. Yesaya 7 ayat 14 juga, anak itu seorang perempuan muda akan mengandung. Ya kan? Oke lah, boleh dibaca. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Matius 1 ayat 23, lanjut. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sama kan saudara, ini sebenarnya ayatnya juga sama. Coba yang Yesaya tadi, naik ke atas satu. Di sana yang kuning ya, Yesaya tadi. Dikatakan seorang yang kuning ya, yang saya garis bawah itu, seorang perempuan muda akan mengandung. Kalau di Matius dituliskan bawah, next. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Kalau di Perjanjian Lama dikatakan seorang perempuan muda, kalau di Matius dikatakan anak darah. Sebenarnya perempuan muda yang dipakai itu juga sama, arti katanya sama gitu. Artinya seorang perempuan, seorang gadis yang sudah cukup umur, tapi belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Artinya seperti itu. Sama, ini yang dipakai kata-katanya sama. Cuman kalau yang di Matius itu diambil dari bahasa Yunani, Septuaginta. Diambil dari bahasa Yunani. Kalau yang perempuan muda diambil dari bahasa Ibrani tadi. Oke. Tapi kita sudah percaya semua, saya percaya kita sudah percaya bahwa dia lahir dari seorang perawan. Dia lahir dari seorang gadis yang belum pernah disentuh oleh siapapun. Jadi yang pertama, mengapa Yesus itu sangat unik? Yang pertama tadi adalah karena dia sudah dinubuatkan. Yang kedua, cara kelahirannya sangat ajaib. Yang ketiga, keunikan Yesus yang ketiga adalah dia sama sekali tidak berdosa. Kita tahu bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa, ya kan? Anda berani ngomong bahwa aku gak berdosa? Berani ngomong kayak gitu? Roma 3 ayat 23. Ini jelas ini ayatnya, Anda harus hafal ayat ini juga saudara. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang sudah berdosa. Kita mengakui kan kita berdosa, ya kan? Nggak mungkin kamu ada seorang yang ngomong aku nggak berdosa gitu ya. Mungkin ada kaisar dulu yang ngomong aku nggak berdosa. Terus siapa itu yang pernah ngomong kayak gitu? Terus tiba-tiba ditampar sama malaikat, ada nggak Herodes? Herodes ngomong apa itu? Itu ya, aku Tuhan atau apa gitu. Ditampar sama malaikat terus tiba-tiba langsung mati berdiri. Yesus pun ngomong. Yesus itu pernah ngomong bahwa aku ini nggak berdosa. Yohanes 8 ayat 46. Yesus ngomong kayak gini saudara. Yohanes 8:46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Siapa di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yesus nantang sama orang-orang. Siapa yang pernah lihat aku berdosa? Gampangannya gitu kalau saya pakai kata-kata yang lain. Siapa yang pernah lihat aku berdosa? Dan orang-orang mingkem, saudara. Mingkem itu diem, gak bisa ngomong. Kalau Anda deh, pernah gak ngomong gitu? Siapa yang membuktikan aku berdosa? Oh, dibuat buku bisa, saudara. Dibikin jadi buku, wah bisa itu. Dosa-dosa Anda ditulis semuanya itu bisa. Saking banyaknya ya, saudara. Tapi Yesus berani ngomong, siapa yang di antaramu bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Menang mereka semua. Yesus dihukum mati itu bukan karena dosa loh saudara. Satu-satunya tuduhan Yesus dihukum mati itu karena dia dianggap menghujat Allah. Gak ada dosa lain. Dianggap menghujat Allah karena apa? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Satu-satunya tuduhan Yesus akhirnya disalib. Tapi dosa lain gak ada. Bayangkan saya pernah mikir gitu ya. Yesus kalau kecil gak pernah jahilin temennya. Gitu. Yesus ketika kecil loh ya adalah. Kalau gede lah oke lah, umur 30 mulai pelayanannya kayak orang suci gitu oke lah. Tapi ketika kecil, enggak pernah jatuhkan barang piar gitu. Pecah misalnya kendinya Maria lagi di meja terus kesenggol Yesus. Karena enggak punya salah sama sekali Yesus itu. Enggak berdosa sama sekali. Masa enggak pernah ngambil uang Maria gitu. Karena saya ingat saya dulu pernah ngambil uang ibu saya saudara. Dan baiknya ibu saya nggak pernah marah. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Ibu saya itu harusnya biasanya perempuan kan suka ngomel kan saudara. Kalau perempuan ya nggak tahu lah. Tapi stereotipnya kan gitu. Perempuan itu pasti suka ngomel kan saudara. Marah-marah nggak jelas gitu kan sering gitu loh. Tapi ibu saya itu nggak pernah.
Tidak pernah. Saya itu pernah ngambil uang ibu saya 20.000 dan saya pakai untuk PS-an waktu itu. Saya pakai PS-an. Bolos sekolah PS-an. Zaman itu kan wah lagi ngeter-ngeternya PS waktu itu. PS-an gitu. Ibu pulang terus lihat dompetnya kok 20.000-nya hilang gitu. Uangku di mana ya? Kok nggak ada gitu loh. Mbok ambil tak katanya gitu. Kata ibu. Aku dengan takut-takutnya bilang iya gitu. Oh ya wis nek ngono katanya gitu. Jadi ya lah nggak dimarahi gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa. Tapi saya pun kita semua di sini itu pasti pernah berbuat dosa. Zaman kecil, zaman dulu kita nggak tahu apa-apa pasti pernah. Bayangkan Yesus bahkan masa kecilnya pun Yesus berani nantang semua orang, siapa yang bisa membuktikan bahwa aku ini berdosa. Ya kan? Bahkan di ayat ini lebih tegas lagi, Yohanes 8 ayat 32, lanjut. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan seperti ini. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Wah, ini berani saudara ngomongnya gini. Ia yang mengutus aku, maksudnya Bapa, ia menyertai aku. Bapa menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Bapa tidak membiarkan Yesus sendirian. Sebab apa saudara? Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus itu berbuat senantiasa. Jadi terus-terusan berkenan pada Bapa itu terus-terusan. Bukan sekali tok. Kalau kita kan mungkin minggu ini ya berkenan. Kayak saya ini disuruh khotbah. Wah mungkin berkenan kepada Tuhan. Wah khotbah. Siapa tahu nanti aku murang-muring di jalan, misalnya seperti itu, marah-marah di jalan, ada diserempet orang atau apa, murang-muring di jalan, lah kan gak berkenan. Sekarang bisa berkenan, tapi Yesus gak pernah kayak gitu. Yesus itu senantiasa berkenan. Terus-terusan berkenan kepada Bapa. Makanya ketika Yesus dibaptis, tahu kan cerita itu ya. Ketika Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, ada suara yang dari atas berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Aku berkenannya ini bukan itu tok waktu itu tok enggak. Aku berkenan itu selalu berkenan. Jadi Yesus diperkenan oleh Bapa itu selalu berkenan. Kenapa saya tahu itu selalu berkenan? Bahkan ketika transfigurasi, ketika Yesus hanya sama 3 muridnya di atas gunung dan Yesus berubah rupa, ada suara lagi yang berkata seperti itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi perkenanannya Bapa itu diucapkan 2 kali semasa hidup Yesus. Karena itu jadi Yesus itu berkenan senantiasa. Kalau kita, saya nggak yakin kita berkenan terus. Kemarin aja ada marah-marahnya. Kemarin ada dosa yang kita perbuat. Bahkan jangan kemarin deh, tadi pagi kayak mungkin. Ada saat-saat di mana kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Yesus, dia sama sekali tidak berdosa. Bahkan bukan hanya klaimnya Yesus, bukan cuman klaimnya Yesus, bukan cuman perkataannya Yesus. Kalau ini kan tadi kan Yesus yang ngomong kan, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu kayaknya kan Yesus, oh iya Yesus ngomong-ngomong sendiri. Bagaimana dengan orang-orang lain? Saya bikin tabel lagi. Kecil lagi saudara, kecil lagi. Tapi itu ada orang-orang yang ngomong bahwa Yesus itu enggak berdosa sebenarnya. Tak bacakan ya saudara. Yang pertama Pontius Pilatus. Pontius Pilatus berkata, aku telah tidak mendapati kesalahan apapun pada orang itu. Di Lukas 23 ayat 24. Bahkan istrinya Pilatus juga ngomong kayak gitu. Jangan kau mencampuri perkara orang benar ini. Herodes pernah berkata di Lukas 23 ayat 15, sesungguhnya tidak ada suatu pun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi Yesus itu enggak berdosa. Bahkan penjahat disalib tadi di sebelahnya Yesus juga berkata, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bahkan juga yang mengkhianati Yesus, Yudas Iskariot pun pernah ngomong, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jadi Yudas Iskariot itu menyesal gitu loh. Orang ini enggak salah, lapo tak khianati gitu loh. Bahasa Jawanya kayak gitu. Kepala pasukan Romawi yang menusuk lambungnya Yesus berkata bahwa sungguh orang ini adalah orang benar.
Bahkan termasuk iblis pun di Lukas 4 ayat 34 berkata, aku tahu siapa engkau Yesus. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kalau bilang yang kudus berarti ya gak ada dosa sama sekali. Jadi Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Makanya dia layak menjadi juru selamat kita. Bayangkan kalau Yesus tadi yang saya ngomong tadi, Yesus pernah menjahili temannya satu kali aja, dia tidak layak loh jadi juru selamat, saudara. Satu kali aja Yesus menjahili temannya dan dia berdosa, dia tidak layak jadi juru selamat. Kita yang bingung, saudara, nggak ada penebusan. Jadi pernah nggak Anda bersyukur karena Yesus tidak berdosa? Seandainya Yesus pernah berdosa satu tok, itu gagal semuanya, saudara. Karena Yesus nggak pernah berdosa sama sekali. Dia layak. Jadi ketika dia datang kepada Allah Bapa memberikan persembahan hidupnya, dia layak terima itu. Itulah Yesus. Yang keempat, saya nggak akan lama-lama. Yang keempat, keunikan Yesus. Ajarannya berpusat pada diri sendiri. Jadi yang pertama tadi, jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Yang kedua, apa tadi saudara? Yang kedua, cara kelahirannya sangat ajaib. Yang ketiga, dia sama sekali tidak berdosa. Yang keempat, ajarannya berpusat pada dirinya sendiri. Ya kan? Lihat betapa Yesus itu kalau ngajar beda sama agama-agama lain. Saudara. Kalau agama lain kan ngajarnya itu sembahlah Allah, sembahlah Allah. Allah ini yang layak disembah, Allah ini yang layak disembah. Ini yang layak disembah, ini yang layak dipuji, ini yang layak ditinggikan. Kalau Yesus beda. Yesus tidak pernah ngomong tidak pernah ngomong sesuatu yang selain dirinya sendiri. Dia menuntut penghargaan yang sama antara dirinya dan Allah. Contoh, akulah roti hidup. Kalau agama lain ngomong sembahlah ini, sembahlah itu, sembahlah ini. Ayo dekat sama itu, dekat sama ini, dekat sama itu. Kalau Yesus ngomong akulah roti hidup. Akulah gembala yang baik. Akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pintu. Akulah pokok anggur. Semua yang dikerjakan Yesus, semua yang diajarkan Yesus, pusatnya ke dia. Itu enggak ada. Enggak ada agama-agama lain yang membedakan, itu enggak ada, saudara. Yang sama dengan kita, enggak ada. Bahkan coba slide selanjutnya. Muhammad berkata, aku nabi pemberita jalan. Ya kan, aku nabi pemberita jalan. Ada jalan nih. Gitu. Krishna berkata, aku melihat jalan. Buddha berkata, aku mencari jalan. Konfusius itu yang pendirinya agama Konghucu. Sekarang kan di Indonesia ada 6 agama yang diakui kan. Konfusius berkata, aku tahu jalan. Pemikir zaman baru, New Age Movement berkata, kita sedang di jalan menuju ke sana. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah ngomong seperti Yesus. Yesus berkata dengan tegas, dengan berani dia berkata, akulah jalan. Kalau tadi ngomongnya, aku lihat jalan, kita lagi jalan nih ke sana, kita lagi cari jalan nih. Tapi Yesus satu-satunya pribadi yang ngomong, akulah jalan. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Tidak ada orang yang seberani itu. Makanya dari semuanya yang saya sampaikan tadi, 4 tadi ya saudara. Uniknya Yesus adalah dia dinubuatkan. Dia sudah dinubuatkan. Semua jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Yang kedua dia punya cara kelahiran yang sangat ajaib. Beda dengan manusia semuanya. Yang ketiga dia manusia yang tidak berdosa sama sekali. Yang keempat, ajarannya itu berpusat pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri.
Yang lain ngomong, oh aku lihat jalan, ayo jalan sama bareng-bareng aku yuk gini-gini. Oh, enggak, Yesus satu-satunya orang yang berani, akulah jalan. Ketika kita ngerti hal ini, betapa uniknya Yesus. Saya mau sampaikan sama sih seperti apa yang disampaikan Pastor Agung minggu lalu. Harusnya kita bangga punya Yesus, saudara. Harusnya kita bangga kalau ada Yesus dalam hati kita. Seorang yang penuh dengan keajaiban yang seperti ini. Manusia yang layak menjadi juru selamat kita, yang menggantikan kita di atas kayu salib. Itu harusnya kita terima dengan ucapan syukur. Kita bangga. Dan sama seperti apa yang Pastor Agung katakan minggu yang lalu, harusnya jangan sampai kita menukar Yesus dengan apapun. Karena orang ini kita punya juru selamat yang unik sekali, kita punya juru selamat yang berbeda. Jangan kita menukar Yesus dengan yang lain. Menukar, kalau Pak Pastor Agung kemarin kan tentang masalah jodoh ya saudara ya. Jangan sampai menukar Yesus dengan cewek atau cowok yang lain. Rugi. Sama kayak kita menukar berlian dengan seng. Kita punya berlian, kita buang berliannya, kita ambil seng, ya percuma gitu loh. Rugi sekali sebenarnya. Makanya kita punya Tuhan Yesus, kita punya Yesus, manusia Yesus yang unik sebenarnya. Dan akhirnya kita tahu bahwa Yesus itu adalah, dia bukan cuma manusia, dia juga Allah, satu-satunya Tuhan. Yang layak akhirnya menerima segala pujian kita, layak menerima kemuliaan. Jadi jangan sampai kita tukar itu, jangan sampai kita tukar Yesus dengan apapun juga. Dengan uang kek, dengan jodoh kek, dengan yang lain lah. Anda bisa seperti enggak Yesus enggak apa-apa. Rugi saudara, rugi. Makanya saya mungkin akan berhenti sampai sini. Tapi saya harap lewat apa yang saya sampaikan ini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Bahwa dia berkata akulah jalan. Itu tadi kita merasa bahwa ya aku bangga punya Yesus. Amin. Anda bangga punya Yesus. Saya percaya ketika Anda pulang nanti, saya harap Anda dengan penuh bangga, kebanggaan bahwa Yesus ada dalam hati saya. Dan jangan sampai menukar Yesus dengan apapun juga. Jangan ditukar dengan apapun juga. Rugi soalnya. Anda sudah punya berlian sekarang. Seorang yang tinggal dalam hati Anda. Allah yang luar biasa. Saya harap ini bisa menjadi berkat buat saudara. Saya berhenti sampai sini, saya minta pemain musik. Jadi betapa uniknya Yesus adalah Yesus. Sekali lagi saya ulangi bahwa Yesus sudah dinubuatkan. Betapa uniknya dia. Semua jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Cara hidupnya, cara lahirnya juga sangat ajaib. Dia tidak berdosa sama sekali. Tidak berdosa sama sekali. Yang keempat, ajarannya itu tentang aku. Bahkan itu dengan penuh ketegasan dia berani bilang seperti itu. Dia berani berkata bahwa akulah jalan. Saat yang lain ngomong aku lihat jalan, aku cari jalan, aku lagi jalan ke sana. Tapi Yesus dengan tegas berkata akulah jalan. Jadi mari kita bangga bahwa Allah tinggal dalam hidup kita. Yesus layak menjadi juru selamat Tuhan kita yang mulia.